Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Tom Lembong terhadap Kejaksaan Agung akan kembali digelar pada Senin. Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mardika Utama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Mardika, apa saja agenda hari ini dan siapa saja yang hadir dalam persidangan? Ya, selamat siang Benny. Mohon maaf saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, tetapi saat ini sidang pra-peradilan yang diajukan oleh Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016, tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pembacaan kesimpulan. Dan saat ini pembacaan kesimpulan tengah dibacakan bergantian oleh pihak dari kuasa hukum Tom Lembong sejak pukul 10:50 pagi tadi. Dan dalam kesimpulannya tadi juga sebelum sidang berlangsung saya mewawancarai tim kuasa hukum dari Tom Lembong, yaitu Ari Yusuf Amir, yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya dianggap tidak sah karena adanya beberapa alasan. Yang pertama adalah Tom Lembong tidak diberikan kesempatan untuk memilih sendiri kuasa hukumnya saat ditetapkan sebagai tersangka, dan hal itu dianggap sebagai perbuatan sewenang-wenang dan melanggar pasal 54 dan juga 55 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan dalil tersebut juga tidak dibantah oleh pihak termohon, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung, selama persidangan pra-peradilan berlangsung sejak hari Senin lalu. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah terkait dengan tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah dalam penetapan tersangka. Tom disangkakan dengan pasal 2 ayat 1 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait dengan dugaan korupsi importasi gula periode 2015-2016 dengan nilai kerugian negara mencapai 400 miliar rupiah. Namun dalam kesimpulan yang dibacakan oleh pihak dari pemohon, dalam hal ini dalam Tom Lembong, menyebutkan bahwa pihak dari penyidik atau Kejaksaan Agung tidak berdasarkan kepada hasil audit investigatif yang dilakukan oleh BPKRI dan menyatakan dengan jelas bahwa ada nilai kerugian negara akibat dari dugaan korupsi tersebut. Padahal dalam konteks pasal 2 dan juga pasal 3 Undang-Undang Tipikor, dalam tahap penyelidikan sudah harus diperoleh bukti terjadinya kerugian negara yang nyata atau aktualos. Sementara pihak dari penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung hanya berdasarkan kepada ekspos bersama dengan BPKP saja. Dan selain itu unsur melawan hukum dan juga penyalahgunaan wewenang juga dinilai tidak terbukti. Hal itu didasarkan pada keterangan ahli pangan yang dihadirkan oleh pihak dari pemohon dalam hal ini dalam sidang pra-peradilan beberapa hari lalu, yaitu Dr. Antoni Budiman, yang menyatakan bahwa Kepmen Perindak nomor 527 tahun 2004 tidak mewajibkan defisit gula kristal putih atau GKP dipenuhi melalui impor GKP secara langsung. Dengan kata lain, untuk mengatasi defisit GKP juga bisa dilakukan dengan jalur lain, yaitu jalur produksi dengan mengolah GKP atau gula kristal mentah menjadi gula kristal putih di pabrik gula rafinasi. Tadi dalam wawancara saya bersama dengan kuasa hukum menyatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh kliennya akan dikabulkan oleh Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun pada hari Selasa esok. Pada sidang hari ini juga dihadiri oleh sejumlah pendukung dari Tom Lembong yang hadir di ruang sidang, termasuk istrinya Francisca Wiharja yang juga tampak sudah ada di ruangan sidang sejak pukul 10 pagi hari tadi. Kita akan juga mendengarkan sama-sama bagaimana nanti kesimpulan yang akan dibacakan secara bergantian oleh pihak dari termohon, dalam hal ini adalah Kejaksaan Agung. Tetapi yang pasti saat ini sidang masih berlangsung dan untuk putusannya baru akan dibacakan pada hari Selasa esok atau tepat 7 hari kerja sidang pra-peradilan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Kembali ke Anda, Benny. Baik, Mardika, saat ini sidang masih berlanjut. Kita akan terus tunggu bagaimana nanti kesimpulan dari sidang dan kita akan terus menunggu bagaimana update-nya nanti. Terima kasih banyak Mardika, selamat bertugas kembali.